Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Baik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas malam hari ini. Ralat ya T-Talks. Jadi untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan emiten ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya T-Talks dan C-Talks adalah T-Talks itu Trader Talks, C-Talks itu adalah Corporate Talks. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah lihat poster di Instagramnya Sukor Sekuritas, kita malam hari ini akan ngobrol langsung dengan Hill ya, saham Hill atau rumah sakit ya, rumah sakit Medikaloka Herbina ya. Pasti teman-teman di sini udah ada yang tahu mengenai saham Hill atau mungkin juga udah menjadi bagian di portfolio kalian juga begitu. Nah, jadi di kesempatan ini kita ada kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Direktur Keuangan ya dari PT Medikaloka Herbina ya, Bapak Yulisar Kiat ya. Jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai tantangan dan juga peluang industri kesehatan 2024 bersama Hill ya. Jadi mungkin teman-teman di sini boleh mention ya kalau misalnya industri kesehatan atau mungkin portfolio saham-saham rumah sakit ya menjadi bagian dari portfolio kalian ya, boleh di mention di komen. Dan tentunya Instagram ini akan kita save ya, jadi buat kalian yang misalnya ketinggalan atau belum bisa nonton sekarang, jangan khawatir karena kalian bisa nonton dari awal ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat memang market hari ini 0,9% naik ya teman-teman, tapi tetap bisa dibilang sentimen negatif dan positif di market kita itu masih cukup rentan ya, atau bisa dibilang juga fluktuatif ya. Kita bisa lihat hari ini memang capital outflow ya asing masih tetap ada ya teman-teman ya. Dan di sini juga kita melihat ada berita bahwa pemerintah memperpanjang kredit untuk COVID ya sampai tahun 2025 ya. Nah, buat teman-teman semua di sini aku mau ingetin sekali lagi untuk tetap interaktif. Kalian bisa tanya-tanya langsung juga sama Pak Yulisar ya, Direktur Keuangan, kalau misalnya kan ada ingin pertanyaan mengenai Hill atau mungkin juga overview mengenai industri kesehatan kita sekarang ini begitu ya. Apalagi setelah pasca COVID pasti banyak banget pertanyaan dari teman-teman kan mengenai industri kesehatan. Jadi feel free ya untuk bertanya. Nah, di sini juga sebelum kita lanjut mau di-mention bahwa malam hari ini salah satu hostnya juga ada Daniel Wiguna. Ya, Daniel Wiguna itu adalah head dari online trading Sukor Sekuritas. Teman-teman di sini pasti udah kenal ya. Tapi karena satu dan dua hal, Daniel mungkin akan menyusul ya di Instagram live kita malam hari ini begitu. Oke, mungkin teman-teman yang nonton boleh ini dulu ya, boleh absen nih kira-kira nontonnya dari mana aja ya. Semoga portfolio kalian tetap baik-baik saja ya. Ini udah hari Kamis, satu hari lagi sebelum kita menutup pekan ini ya teman-teman ya. Perkenalkan Pak, nama saya Joe dari Sukor Sekuritas sebagai strategic partnership. Saya satu tim ya dengan Daniel Wiguna yang sebagai head dari divisi ya. Jadi Pak Daniel ada sedikit tertahan dengan meeting. Jadi memang kita harusnya bertiga ya Pak ya hari ini. Tapi nanti Daniel akan menyusul gitu. Jadi Pak Yulisar ya, betul ya Pak ya panggilannya ya. Betul Pak Jo. Oke. Oke ya. Sebentar ya Pak ya, saya coba dulu ini. Oke. Ya. Ya, jadi pertama-tama Pak saya mau thank you dulu ya buat waktunya Pak Yulisar sudah diluangkan nih buat Sukor Sekuritas ya. Jadi kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Hill gitu ya, atau Hermina. Di sini Pak Yulisar sebagai Direktur Keuangan. Pasti teman-teman yang nonton malam hari ini ya, para investor dan juga trader. Kita kalau nasabah Sukor Pak kita sebut namanya cuan troopers Pak ya. Jadi malam hari ini di sini ada para cuan troopers yang nonton malam hari ini. Tentunya
ingin mempelajari lah ya, ingin mempelajari atau mengenal lebih dalam mengenai perusahaan Hill ini, Pak, begitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama saya, Pak. Jadi kan mungkin ada beberapa teman-teman kita di sini mungkin yang belum terlalu familiar ya dengan profil perusahaan Hill gitu. Jadi mungkin dari judul pembicaraan kita mereka tahu ini adalah Hill itu berkecimpung di industri kesehatan dan juga rumah sakit. Tapi mungkin dari Pak Yulsar sendiri mungkin bisa menceritakan nggak lebih detail atau mungkin lebih mendalam mengenai Hill atau PT Medika Loka Hermina. Ya, baik. Selamat malam Pak Jo dan teman-teman semua. Tadi disebutnya apa Pak? Cuan apa namanya? Cuan Troopers, Pak. Cuan Troopers. Oke. Iya. Oke, selamat malam. Jadi Malam. izin. Jadi yang pertama saya Yuli Sarkiat baru menjabat sebagai CFO dan strategik per 29 Februari 2024. Jadi masih tahap belajar nih Pak Jo dan teman-teman. Namun saya sudah lama berkecimpung sejak awal. Nah, kalau boleh saya cerita historis dan transformasinya adalah yang pertama sejak didirikan sebagai klinik bersalin oleh Ibu Hermina Sulaiman. Nah, kebetulan ini adalah ibu kandung saya sendiri tahun 67 sebagai klinik Jatinegara. Kemudian tahun 1970 Ibu Hermina bergabung dengan Dr. Budiono Wibowo, dokter kandungan. Nah, transformasi menjadi rumah bersalin Hermina. Berikutnya, nah ini yang sebagai historis sejarah Hermina 25 April tahun 1985. Diresmikan pertama kali rumah sakit bersalin. Nah, jadi klinik, rumah bersalin, rumah sakit bersalin. Kemudian bertransformasi lagi tahun 1990 menjadi rumah sakit ibu dan anak. Nah, jadi pelanannya bertambah. Kemudian tahun 1996 pertama kali Hermina mempunyai cabang kedua, yaitu di Hermina Podomoro. Tahun 2025, nah ini pertama kali rumah sakit Hermina yang ketujuh menjadi rumah sakit umum. Satu-satunya. Kemudian 2014 sampai 2017 era BPJS. Semua rumah sakit ibu dan anak satu persatu diajukan penambahan fasilitas menjadi rumah sakit umum. Nah, kenapa? Karena supaya tidak ada gender, kok bapaknya nggak dilayani, hanya ibu dan anak. Nah, saat itu kami sudah 28 rumah sakit umum. Nah, menjelang IPO 2018, kami bangun 4 rumah sakit dalam setahun menjadi 32 rumah sakit, semuanya rumah sakit umum. Nah, di tahun 2022 setelah pasca Covid, kami memutuskan BOD mencopot logo ibu dan anak, sehingga logonya menjadi logo baru tanpa lagi ada gendongan ibu menggendong bayi. Nah, ini tepatnya 17 rumah sakit ya, 17 Agustus ya, kami melepas logo dengan logo baru. Nah, saat ini kami sudah per 2023 sudah 47 rumah sakit. Nah, ini historical Hermina yang perlu diketahui oleh Cuan apa tadi Pak? Cuan Troopers. Cuan Troopers. Oke. Ya. Saya familiar. Oke. Kalau cuannya saya hafal, cuman Troopersnya ini. Iya, jadi bisa dibilang pejuang cuan lah ya, Pak. Iya. Iya. Oke, jadi bisa dibilang Hill ini rumah sakit yang terus bertransformasi lah ya, Pak ya, dari dulu ya. Iya. Betul ya. Jadi berkembang dan berganti logo tadi di Hari Kemerdekaan Indonesia, Pak ya.
17 Agustus 2023. Sorry, Iya. 2023. Oke, iya. Dan IPO tahun 2018 ya Pak ya, Betul. betul ya? Tepatnya 16 Mei 2018. Oke, ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman nih yang nonton malam hari ini ya cukup eh, rame begitu ya, apalagi di sesi Talks gitu ya bisa ngobrol-ngobrol dengan emiten. Tentunya buat teman-teman di sini yang baru mempelajari mengenai HIL tentunya sangat bersyukur lah ya Pak ya bisa mendapatkan informasi ini begitu. Profil singkat lah ya mengenai HIL begitu. Oke, kalau misalnya gini Pak, kan kita bisa dibilang ya sudah beberapa tahun lewat sih ya Pak ya dari COVID ya, begitu kan. Dan waktu itu pas saat COVID terjadi kan memang bisa dibilang sektor kesehatan itu menjadi salah satu sektor yang mendapat pamor gitu ya Pak ya. Dilihat bukan hanya dari penanganan COVID aja, tapi bisa dibilang saat itu kesadaran masyarakat itu semakin terbuka ya mengenai kesehatan dan tentunya ini kan memberikan dampak begitu ya Pak untuk rumah sakit gitu ya terutama. Nah kalau kira-kira nih dari pandangan Pak Yulisar sendiri tanggapannya mengenai industri kesehatan kita saat ini Pak di tahun 2024 ini seperti apa nih? Mungkin boleh di-share sedikit kan Bapak kan sebagai seseorang yang langsung nih berkecimpung di industri kesehatan. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang penasaran juga nih kira-kira orang dari dalam nih punya view-nya apa nih mengenai industrinya. Ya, baik. Untuk tadi yang Pak Jo sampaikan mengenai COVID, saya nggak perlu bercerita lagi bahwa untuk HIL dampaknya kan luar biasa tuh tahun 2020, 2021 kinerja HIL kan sangat melonjak banget ya. Namun kami menganggap itu adalah anomali. Nah di 2022 memang kami terus terang setelah COVID memang kami ada penurunan ya kalau dilihat kinerja keuangan itu ada penurunan. Namun, nah sekarang adalah bagaimana tanggapan mengenai industri. Nah, ini komitmen para founder ya sebagai pengendali ya tentunya awalnya kan tadi Ibu Hermina bersama Dr. Budiono. Kemudian ditambah 10 founder. Nah, salah satunya adalah direktur utama kami yaitu Dr. Hasmoro, Dr. Binsar sebagai direktur medis, dua dokter nih yang di awalnya dari para founder yang mengendalikan sebagai BOD. Jadi kami bertiga dari founder 12. Nah, tahun lalu kami diperkuat oleh Pak Risto, namun di yang putusan RUPS dalam rangka memperkuat strukturisasi ditambahlah Direktur Human Capital. Nah, untuk kondisi menanggapi Undang-Undang Kesehatan saat ini adalah Undang-Undang 17 tentunya. Nah, nanti ada PP 59, ada PMK 3 2023. Nah, tentunya semuanya ini kalau buat kami sebagai BOD di HIL tentunya adalah suatu opportunity. Ya, mana para founder ini komit sekali untuk menyelenggarakan jaringan rumah sakit dalam rangka berpartner dengan pemerintah, mendukung pemerataan kesehatan. Nah, jadi Hermina ini kalau Bapak Jo bisa keliling di Jakarta, kami ada di Jabodetabek ada 21 rumah sakit Hermina. Nah, kemudian kami juga banyak mendirikan di kabupaten tersier, ya Aceh kami ada, kemudian di Sulawesi kami ada 3, kemudian di Kalimantan 2, dan juga kami mendukung proyek IKN, ya, walaupun tanpa visibility study. Jadi kami komit sebagai partner dari pemerintah dalam mendukung pemerataan kesehatan. Nah, hal yang kami bisa
ambil opportunity yang lebih tajam adalah mengenai akan diperbolehkannya dokter asing boleh praktek di Indonesia. Nah, sebelumnya kan sebelum Undang-Undang 17 PP Presiden sudah dikeluarkan untuk kawasan kesehatan di Sanur, Bali. Namun sampai saat ini sedang penyelesaian, mudah-mudahan tidak mundur lagi di semester kedua 2024 bisa operasional sebagai kawasan khusus untuk dokter asing berpraktek, kemudian menangkap turis-turis dari luar dan juga mencegah dokter pasien-pasien warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Ya, betul. Tujuannya kan menghemat devisa yang menurut Pak Jokowi sampai 170 triliun. Nah, bagaimana upaya pemerintah mengurangi? Ya, tentunya kami, Hermina, saat yang lalu kami belum mendukung di kawasan Sanur. Namun untuk IKN dan juga di PIK 2 kami mendirikan nih 2 rumah sakit internasional. Ya. Kemudian ada lagi peluang sebagai pendidikan university based. Nah, Hermina sudah tanda tangan dengan UI, dengan Unpad, 2 minggu lalu dengan Makassar, untuk Rumah Sakit Hermina Makassar pun sebagai rumah sakit pendidikan spesialis university based, dan juga lulusan-lulusan spesialisnya nanti bisa bekerja sama langsung bekerja di Hermina. Nah, ini peluang untuk Undang-Undang 17. Sasarannya apa? Ke depan Hermina juga akan menjalankan, ya tentunya setelah feasibility study, sebagai hospital base. Hospital base itu adalah pendidikan dokter spesialis tidak di university tapi langsung di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi setelah kita belajar dari university base afiliasi, kita bisa melangkah ke hospital base. Nah, kemudian peluang untuk dokter diundang oleh korporasi. Nah, dalam hal ini Hermina sudah mempersiapkan juga, begitu rancangan Undang-Undang 17 mau dikeluarkan, kami sudah bekerja sama dengan Hiroshima University Hospital. Proyek pertama yang kami pelajari adalah mengirimkan tim dokter urologi bersama tenaga kesehatan, tenaga laboratorium untuk apa? Untuk transplantasi ginjal. Nah, kita tahu bahwa saat ini baru UI dan 1 rumah sakit di Jawa Barat yang baru rutin melaksanakan transplantasi ginjal dengan sukses. Nah, kita sudah mengirim, kemudian tim dokternya sudah kembali, tim dokter dari Hiroshima juga sudah siap datang ke Indonesia, namun Permenkes untuk izin datangnya sampai sekarang belum keluar. Nah, karena belum keluar, tim kami ini latihan ke IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk melakukan transplantasi dengan pig, dengan babi. Karena babi ini adalah yang sangat mirip organnya dengan human, manusia. Nah, ini sudah 2 kali dilakukan, sudah semakin sukses. Tinggal begitu dikeluarkan izin, maka tim Hiroshima itu akan segera datang mendampingi operasi ginjal di 2 rumah sakit kami yang sudah siap, yaitu di Grand Wisata dan di Bogor. Nah, ini peluang-peluang dari Undang-Undang Kesehatan yang kami persiapkan, 2 rumah sakit internasional, pendidikan university base, kemudian kami akan mengundang dokter yang memang nanti datang selama izinnya 2 tahun, diperpanjang 2 tahun, hanya untuk korporasi. Jadi izinnya akan dipermudah. Mungkin demikian Pak yang Hermina akan siapkan untuk opportunity dari Omnibus
Di samping satu lagi ada PP 59, Undang-Undang PP Perpres 59 yang baru dikeluarkan di bulan Mei lalu, yaitu mengenai KRIS. Nah, KRIS ini kan juga sangat menarik kan? Iya. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, namun pemerintah kan belum menetapkan berapa tarif dari premi mandirinya yang sekarang ada 3 kelas. Mungkin nanti 1 kelas begitu dikeluarkan, maka COB itu yang akan berperan, yaitu Coordination of Benefit, naik kelas yang dari single kelas naik ke kelas 2, naik ke kelas 1, naik ke VIP dan seterusnya oleh insurance. Nah, insurance yang akan bekerja sama Hermina cukup banyak. Nah, mudah-mudahan perhitungan kami dengan salah satu asuransi, yaitu asuransi Astra Buana, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan uji coba bagaimana premi terhadap COB tersebut. Sambil menunggu batas maksimal pemberlakuan kan Mei 1 Juli 2025. Ya. Nah, namun Hermina sudah menyiapkan dan juga untuk fasilitas gedung-gedung rumah sakit Hermina, begitu kita renovasi, begitu kita bangun baru, kita sudah menyiapkan single class KRIS tersebut. Demikian Pak strategi menyikapi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan. Oke, siap. Terima kasih Bapak Yulisar ya untuk penjelasannya. Ini akan sangat di-appreciate sekali ya oleh Cuan Troopers ya, dan juga mungkin teman-teman di sini ya, para investor dan juga trader yang ingin mengenal lebih dalam ya mengenai HEAL. Kalau misalnya tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Yulisar itu, jadi memang dari undang-undang ya khusus untuk di sektor kesehatan ini memang prospeknya sangat menarik begitu ya, dan tentunya menguntungkan tidak hanya bagi perusahaan tapi juga masyarakat Indonesia kan ya. Itu yang terpenting ya Pak ya, kan kita salah satunya adalah tujuan adalah menjadi ini ya Pak ya, membantu masyarakat. Dan kalau misalnya kita lihat tadi juga dari sebelumnya di awal penjelasannya Pak Yulsar juga mengenai pembangunan rumah sakit ya Pak ya, terus berkembang ya di HEAL. Kalau misalnya tadi saya sempat nggak sempat menghitung total rumah sakit, kalau Hermina itu ada berapa ya Pak sekarang? Baik, izin untuk sampai tahun 2023 kan 47, namun alhamdulillah puji syukur di bulan Mei kemarin kami sudah tambah 1 di Pasuruan menjadi 48 rumah sakit. Nah, tempat tidur per Mei ini sudah 7.363. Oke. Tahun lalu kami masih 6.618. Jadi di kuartal 1 ini kami bertambah cukup banyak, sekitar 700 bed. Nah, kenapa bertambah 700 bed? Karena okupansi rumah sakit sebagian besar itu okupansi bornya sangat tinggi, di atas 75, sehingga kita dapat penambahan tempat tidur yang sementara saat ini HEAL merupakan rumah sakit dengan jaringan terbanyak dan juga jumlah tempat tidur terbanyak. Ya, ini. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya ya. Mungkin saya mau mundur sedikit dulu, jadi ingin bertanya mengenai pasien gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau di dunia pasar modal ini kan Pak sempat ada katanya angkatan COVID Pak gitu ya. Jadi orang baru mulai belajar investasi dan trading itu semenjak COVID begitu ya, di saat mungkin di saat bursa waktu itu sedang terkoreksi cukup dalam begitu kan, habis itu mulai merangkak naik begitu kan, karena keadaan sudah makin baik dan semuanya disitulah ya mendapatkan profit, cuan dan sebagainya. Itu angkatan COVID. Dan biasanya memang masih banyak yang stuck membahas mengenai COVID ini gitu ya, apalagi di sektor kesehatan begitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan mungkin tadi Pak Yulisar sudah menjelaskan ya, memang anomali ya Pak ya saat itu ya, bisa dibilang gitu ya, tidak hanya untuk HEAL tapi juga untuk
perusahaan-perusahaan rumah sakit lainnya gitu ya, apalagi yang sudah terdaftar di bursa, dan itu memang sama begitu ya. Ada sedikit penurunan juga memang sejak tahun 2022 begitu kan. Mungkin pertanyaan saya Pak, kira-kira kalau dari 2024 dibanding dengan 2023 dari sisi traffic patient yang masuk itu masih sama, menurun atau bertambah Pak gitu. Kalau misalnya kita lihat di berita sekarang kan kayaknya penyakit yang memang ada aja sih ya Pak ya dari dulu. Cuma kayaknya sekarang orang lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih sensitif gitu ya Pak ya, semenjak COVID kayaknya kalau sakit sedikit tuh bisa langsung ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas atau klinik. Nah, kalau dari Pak Yulisar sendiri kira-kira untuk heal traffic pasien di tahun 2024 dibandingkan 2023 itu seperti apa Pak kurang lebih? Baik, baik seperti yang Pak Jo tadi sampaikan, memang setelah pasca COVID 2023 PIL turun cukup banyak, namun mulai stabil di 2023. Nah, di tahun 2024, kalau kita bandingkan data year to year, kuartal 1, ini kenaikan kita nih, alhamdulillah puji syukur, naiknya untuk pasien rawat inap cukup tinggi nih, Pak Jo. 34,5% untuk inpatient, untuk pasien rawat inap. Untuk rawat jalan, kita naiknya year on year Q1 adalah 18,1%. Nah, jadi memang inap naiknya lebih banyak. Nah, apakah yang perlu perawatan lebih banyak? Nah, atau memang kami dalam meningkatkan severity level penyakit umum, kemudian juga kami sudah menyatakan diri lepas dari ibu dan anak supaya orang jangan menganggap lagi, oh kalau Hermina tuh ibu dan anak, bapak-bapak enggak. Jadi kelihatannya Q1 ini dampak dari 17 Agustus itu, nah mudah-mudahan terasa nih bapak-bapak lebih berani masuk ke karena inpatient-nya jadi 34,5 nih. Nah itu kelihatannya jadi kita fokus sudah sekarang ke rumah sakit umum. Nah, begitu Pak Jo. Ya, oke. Betul juga ya Pak ya, siapa tahu ada bapak-bapak takut kali ya, atau takutnya sampai di rumah sakit Hermina khusus untuk ibu dan anak. Tapi buat teman-teman tidak seperti itu ya. Jadi ini menarik ya untuk kita lihat kinerja dari perusahaan Heal ya, dari Q1 tahun lalu dibandingkan year on year ya, dengan tahun ini ada peningkatan begitu ya, dari rawat inap bahkan untuk rawat jalan juga begitu. Dan Pak Yulisar, saya mau bertanya ini mungkin terakhir untuk membahas mengenai pasien. Jadi kan memang ada pasien BPJS dan non BPJS ya Pak ya, begitu. Kalau misalnya dari volume pasien untuk di Heal itu penyumbang terbesarnya itu pasien BPJS atau non BPJS Pak? Ya, baik. Untuk penyumbang, kalau dari jumlah pasien kita persentasekan, dari sisi pasien lebih besar pasien BPJS, ya, lebih besar mayoritas. Non BPJS lebih sedikit. Namun dari sisi rupiah masih lebih besar sedikit dari non BPJS. Ya, jadi kenapa? Karena kan pasien BPJS kita ketahui kan dibayarnya per coding. Nah, per coding ini antara pasien BPJS untuk coding yang sama dengan pasien eksekutif itu bisa tergantung kelasnya. Nah, kalau saya ambil contoh sama-sama kelas 1 aja, ini bisa sekitar 3 sampai 4 kalinya. Oke. Ya, dari yang kami klaim ke BPJS. Nah, jadi dari sisi pasien, mayoritas adalah pasien BPJS. Untuk yang non BPJS lebih kecil, dari sisi revenue dan juga profit margin jauh lebih besar. Kalau mau saya kasih contoh angka, profit margin pasien BPJS sekitar 15 sampai 20, kalau untuk yang non BPJS 35 sampai 40. Nah, kemudian berikutnya untuk
EBITDA. Nah, EBITDA juga ini otomatis kita di Q1 ini kan seperti diketahui yang sudah kita publish kan juga cukup tinggi ya. Yang ya kita bersyukur juga keberhasilan dari selain kenaikan dari jumlah pasien, kita juga perbaikan rekrutmen, yaitu pengadaan. Semua pengadaan karena di tahun 2024-nya kita meningkatkan penambahan rumah sakit sampai 5, kemudian capex kita juga belanjanya juga naik 1,5 kali lipat. Nah, jadi kita renegosiasi dengan semua rekanan vendor untuk per listing item dinegokan kembali oleh tim procurement. Nah, ini yang membuat EBITDA kita di Q1 itu yang kita bersyukur hasilnya cukup tinggi dibanding rata-rata tahun 2023. Demikian Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Yulisar. Jadi teman-teman sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi buat kalian di sini mungkin ada yang baru join juga, jangan khawatir ya. Siapa tahu kalian udah ada yang pegang saham Heal atau mungkin juga tertarik ya melihat saham Heal atau industri kesehatan secara general. Jangan khawatir kalau kalian ketinggalan karena Instagram Live ini akan kita save ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Diskusi kita, mendengar insight juga dari Bapak Yulisar Kiat ya sebagai Direktur Keuangan dari PT Medika Loka Hermina atau saham Heal ya teman-teman ya. Oke, Pak saya mau nanya lagi. Tadi kan Pak Yulisar ada mention mengenai rumah sakit internasional gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang saya baca juga di berita begitu kan, jadi salah satu alasan rumah sakit internasional ini adalah actually untuk membawa ini ya volume pasien yang non BPJS Pak. Apakah itu betul ya? Betul ya? Betul Pak. Dan rumah sakit internasional ini sudah selesai Pak ya? Atau masih dalam proses pembangunan Pak? Baik. Saya coba jelaskan bahwa betul satu kami membangun 2 rumah sakit bertaraf internasional. Salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Bagaimana sih standar GCI? Nah, kami mempelajari gap analisisnya. Nah, kami mulai meningkatkan SDM dan tentunya standar sarana prasarana dari standar GCI ini berbeda dengan Starkes akreditasi yang berlaku secara nasional. Ini yang pertama. Nah, dengan kami nanti akan membuka. Nah, kenapa saya katakan akan membuka? Karena yang pertama kami harapkan yang ke-50 Hermina di IKN, yaitu Rumah Sakit Internasional. Yang 17 Agustus kami upayakan bisa operasional dengan 50 tempat tidur, tapi standarnya semuanya GCI. Kemudian yang kedua, kami sedang memfinishing arsitektur MEP dan pengisian. Rencananya di November kami buka internasional yang kedua di PIK 2. Nah, sedangkan yang ke-49 di Madiun di bulan Juli akhir harus operasional sebagai yang ke-49 supaya IKN sebagai ulang tahun emas Hermina kita bisa internasional pertama di ibu kota. Nah, mudah-mudahan target upacara tidak meleset, tapi kami terus terang dikejar terus dengan timeline yang ketat dan terus hampir setiap minggu ini terus tim-tim kami diundang rapat untuk mempersiapkan 17 Agustus siap operasional dan kami juga dibantu untuk bekerja sama langsung dengan BPJS untuk yang di IKN agar begitu buka langsung bisa melayani masyarakat sekitar, worker, pekerja yang sampai 250.000. Nah, ini adalah peluang Hermina bisa melayani para pekerja, warga sekitar dengan standar internasional. Nah, kekhususan untuk Hermina di sana adalah ibu dan anak, serta kami diarahkan untuk
pelayanan paripurna cancer. Sedangkan rumah sakit Kemenkes di sana fokusnya pada neuro dan jantung. Ada lagi rumah sakit Mayapada, kalau tidak salah dia ke arah ginjal dan ortoped. Jadi ada 4 rumah sakit dibagi masing-masing spesialisasinya supaya tidak saling berkompetisi. Namun untuk pelayanan basicnya yaitu IGD dan trauma, ya ini semua harus siap. Nah untuk Hermina posisinya nih kami sangat beruntung, tepat sekali lokasi kami itu di jalan nasional. Jadi kami punya 2 muka belakang itu terhadap jalan nasional, yaitu Balikpapan Banjarmasin. Mukanya kami menghadap ke istana, kira-kira jaraknya sekitar 1,8 km. Jadi kami ada di kawasan C1 dan persis di pintu masuk Jalan Negara. Jadi bukanya insya Allah tanggal 17 Agustus yang pertama, internasional. Oke, wah ini menarik sekali Pak ya, prospek dari ekspansi Hill begitu ya, apalagi lokasi-lokasi rumah sakitnya seperti yang Pak Yuliser jelaskan itu sangat menarik ya Pak ya, tidak bisa dilewatkan begitu ya. Jadi buat teman-teman semua di sini kita sedikit recap ya, jadi sangat kita bisa belajar rencana ya, atau bisa dibilang juga strategi pengembangan ya dari bisnis atau perusahaan PT Medika Loka begitu ya, sebagai rumah sakit ya, rumah sakit Hermina. Oke Pak, saya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi saja. Saya ingin bertanya mengenai kinerja laporan keuangan Pak gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dari saya lihat saya baca di berita, memang katanya laba Hermina itu naik ya Pak ya, melonjak katanya 75,2% dibandingkan Q1 tahun lalu begitu kan, dan ada juga pertumbuhan signifikan di laba begitu ya, meningkat di Q1 2004 itu 25,9% begitu. Nah, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 begitu kan, dan tentunya pasti teman-teman yang nonton malam hari ini begitu ya, para investor dan trader juga ingin tahu nih Pak, kira-kira apa strategi Hill begitu ya, sehingga bisa adanya lonjakan atau bisa dibilang juga mempertahankan kinerja yang bagus begitu kan dari tahun 2023 dan 2024 begitu, karena memang mungkin harapannya Hill juga bisa begini ya Pak ya untuk tahun 2025 dengan semua prospek dan juga ekspansi rumah sakitnya kan bisa terus memberikan laba lah ya buat perusahaan. Nah mungkin balik lagi ke pertanyaan, kira-kira faktor-faktor apa aja nih Pak yang mendorong kinerja baik ini, yang mendorong laba dan juga pendapatan dari perusahaan? Baik, tadi sebagian sudah saya jelaskan, namun saya coba runutkan Pak ya. Jadi yang mendorong kinerja, ini yang pertama, tadi kan jumlah pasien meningkat, ya itu pasti. Kemudian porsi non BPJS meningkat. Kemudian tindakan yang terutama tadi mungkin bagian dari bapak-bapak, ini tindakan pasien meningkat nih Pak. Ya. Nah berikutnya kami tadi fokus kepada perbaikan procurement. Ya, pengadaan kami ini semua direnegosiasi, kita bisa menekan dengan metode unit cost. Nah, jadi kami sudah lebih fokus menerapkan unit cost yang nanti juga untuk tahun 2025 tarif-tarif kami itu udah berbasis unit cost, sehingga kita akan mengetahui profit margin per tarif. Kemudian penguatan Direktur Human Capital, ya kami sudah bergabung, yang diangkat Dr. Gigi Susi Setiawati. Ini juga sebelumnya 2 kali menjabat ketua ARSI. Ini memperkuat struktur agar human capital kami itu kompetensinya semakin ditingkatkan, profesionalismenya, sehingga sasaran akhirnya produktivitasnya akan meningkat. Nah, dengan produktivitas meningkat, otomatis jumlah layanan meningkat, jumlah SDM kita pertahankan.
Nah, itu sasaran yang direktur human capital. Kemudian tadi manajemen kita latih semua agar mengenali berbasis pada unit cost. Nah, ini kita mulai fokus panggil orang yang expert, kita bikinkan pelatihan. Ya, ini tentu semua produk-produk yang kita layani, maka perhitungan cost-nya ini lebih pasti dan kami lebih mudah monitoring pengawasannya. Nah, yang terakhir, memang mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana dengan demam berdarah? Nah, demam berdarah memang ada peningkatan, namun tidak signifikan seperti beberapa tahun lalu. Nah, ini yang antara lain beberapa poin yang saya bisa catat yang memperkuat kinerja Q1 2024 dan sebagian dari Q2 2024, namun kita ketahui di bulan April banyak libur, ya tentu ada fluktuasi. Demikian Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Yulisar untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman yang nonton tadi Pak Yulisar sudah menjelaskan ya beberapa faktor-faktor nih yang mendorong kinerja dari perusahaan ya, sehingga tadi yang seperti saya sudah mention ya teman-teman ya, dari laba dan pendapatannya jika dibandingkan dengan tahun lalu ya secara year on year dari kuartal 1 sampai kuartal 1 di tahun ini juga ada peningkatan ya teman-teman ya. Jadi tentunya juga ini menjadi rekomendasi ya buat teman-teman untuk do your own research juga gitu ya, untuk mulai memperhatikan ya sektor kesehatan, apalagi heal sekarang ya dengan semua prospek yang menarik ya. Bisa kalian teman-teman mulai nih kerjain PR kalian masing-masing untuk memperhatikan perusahaan ini begitu ya teman-teman ya. Oke Pak, mungkin kalau dari saya satu pertanyaan lagi. Izin Pak, mungkin satu atau dua pertanyaan izin, lagi Pak, ya. tadi Ya. mungkin ada yang sedikit perlu saya luruskan. Boleh Pak. Takutnya ada yang mencatat ya. Jadi untuk BPJS EBITDA margin itu adalah sekitar 15 sampai 20. Nah, untuk pasien non BPJS itu marginnya sekitar 35 sampai 40%. Sehingga blended hasil Q1 kami 30,1%. Nah, kalau ada yang mau bertanya nanti bagaimana peluang COB? Nah, COB ini kalau kami perhitungkan dengan metode unit cost, walaupun ini estimasi ya, sambil menunggu, mungkin bisa sekitar antara 25 sampai 30% itu profit margin COB. Karena dia berjenjang ya, dari satu kelas ke kelas 2, ke kelas 1, VIP. Nah, untuk net profit, kami kinerjanya sekitar 10%. Nah, itu mungkin data kalau yang teman-teman yang suka ngulik-ngulik angka. Terima kasih. Ya, yang terakhir, silakan Pak. Tadi Bapak mau menanyakan ada 2 kelas. Iya, ya. Dua Terima kasih ya Pak ya. untuk ada sedikit penambahan ya teman-teman ya. Jadi ini memang kalau sama Pak Yulisar ini memang kalau angka harus pas ya Pak ya. Direktur keuangan. Iya. Jadi ini pasti akan sangat diapresiasi sekali ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini untuk bisa mendapatkan informasi yang begitu baik ya, untuk menjadi bisa dibilang ini supportive evidence lah ya. Jadi untuk teman-teman di sini menentukan atau menjadi keputusan ya berinvestasi dan juga tentunya trading di pasar modal. Oke, pertanyaan saya Pak mungkin satu aja. Tadi kita udah ngobrol mengenai kinerja perusahaan yang baik ya Pak ya, kita lihat, dan juga prospek yang menarik juga ke depannya dari Hill. Pertanyaan sekarang dari saya buat Pak Yulisar adalah, kira-kira Pak kalau misalnya ada apa nih tantangan terbesar buat Hill saat ini yang bisa di-share nih buat ke teman-teman para investor, dan kira-kira strategi apa yang sedang dibuat atau mungkin sudah dijalankan untuk menghadapi tantangan tersebut? Baik, saya coba jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk strategi peningkatan, kami tetap fokus pada pasien non BPJS atau kami sebutnya pasien private. Nah, yang satu adalah COB PMK 3 2023.
Jadi beda dengan PP 59 yang tadi mengenai kris ya. Nah, kalau COB PMK 3 2023, saya coba dari bahasa kami nih Pak. Inti Ya. COB kan adalah Coordination of Benefit. Nah, adalah tagihan rumah sakit, tagihan rumah sakit ke BPJS bisa dikombinasikan dengan asuransi swasta untuk manfaat pelayanan yang lebih baik. Sebelumnya kan BPJS hanya mengenal top up. Kelas 3, kelas 2, kelas 1, semua berdasarkan clinical pathway, obat-obatan, semua sama, penunjang, yang beda hanya kamarnya. Nah, dengan COB, dia bisa pindah naik ke kelas perawatan private. Nah, ini PMK 3. Ya, masih 3, 2, 1. Nah, ini satu strateginya. Nah, strategi yang lain adalah menuju tadi kan rumah sakit berstandar internasional. Tahun ini kami akan mulai dengan 2. Kami akan lihat responnya. Tahun depan kami kan tetap konsisten dengan minimal 2 rumah sakit tahun depan. Nah, apakah ada yang internasional? Kami pelajari dari yang hasil yang 2 tahun ini. Kemudian kita sudah meningkatkan peran corporate function dikelola lebih komprehensif. Ya, karena kami semakin banyak yang mesti dikelola, kami tingkatkan corporate function dengan digitalisasi yang terus kita tingkatkan. Kemudian tadi memperkuat persepsi rumah sakit Hermina tidak lagi ibu dan anak. Ya, itu tadi strateginya dengan melepas logo ibu menggendong anak. Kemudian kami terus melaksanakan sosialisasi COB yang PMK 3. Jadi PMK 3 kita aja tahun 2023 itu sudah ada asuransi yang melaksanakan dengan model indemnity. Ya, tahun lalu udah berjalan. Sekarang pun kita kejar terus itu peningkatan melalui COB indemnity. Nah, mudah-mudahan di Q3 kami bisa deal kerjasama dengan asuransi untuk COB managed care. Nah, ini yang mudah-mudahan kami bisa mulai resmi sehingga nanti asuransi yang bekerja sama dengan kami bisa menjual premi yang jauh lebih rendah. Nah, sebagai contoh, ini saya kemarin ketemu dengan vendor sebagai distributor alat kesehatan. Saya tanyakan, Bapak sekarang masuk asuransi apa tidak? Oh, saya ikut asuransi, Pak. Berapa bayarnya? 15 juta, Pak, bayarnya per tahun. Jadi saya dengan istri 30 juta. Nah, saya bilang, kalau nanti ada premi COB dengan kira-kira per orang 1,5 juta, tapi berbasis coding, mau ikut apa enggak? Ya, kalau 1,5 berdua 3 juta dengan 30, saya sudah bisa saving 27 juta. Nah, ini kelihatan yang peluang-peluang ini kalau sampai bisa di launching oleh asuransi dengan biaya yang artinya peserta mandiri tetap ikut BPJS. Saya ambil contoh kelas 1 150, nantinya kalau single kelas kemungkinan dia akan ke 100 ya, kurang lebih ya. Nah, dengan membayar lagi 1 sampai 1,5 1 tahun, berarti kan 1 bulannya kan sekitar 100 sampai 120 ribu tambahan itu, Pak. Nah, itu udah bisa menikmati coordination of benefit. Tidak lagi obatnya pakai obat generik, pemeriksaannya tidak dibatasi, dokternya lebih happy karena dapat bayarannya lebih tinggi, gitu kan. Nah, ini yang kami sosialisasikan terus, ini yang menjadi strategi Hermina berpartner dengan pemerintah, mendukung COB, membuat masyarakat, baik yang bekerja di perusahaan maupun yang mandiri, bisa memanfaatkan COB dengan membayar biaya yang tidak terlalu mahal namun terjamin. Nah, ini yang kita harapkan bisa mendorong
eh, masyarakat tidak perlu bayar premi yang katanya bisa sampai ke luar negeri, tapi kan biayanya per bulannya cukup tinggi. Nah, ini yang kami harapkan dalam rangka HIL mendukung pemerintah dalam pemerataan kesehatan di seluruh Nusantara dan juga terjangkau dan bisa membantu pemerintah dalam menghemat devisa. Mungkin itu strategi kami. Nah, terakhir mungkin untuk 5 tahun ke depan, ya kami tetap konsisten, kami tetap komit, di mana ada kekurang jumlah fasilitas kesehatan, dokter-dokter setempat mendukung. Nah, tadi saya belum menceritakan ya bahwa Hermina mendirikan rumah sakit apabila ada dokter spesialis putra daerah yang mengundang. Nah, jadi kalau dokter spesialis lokal tidak mengundang Hermina, kami tidak akan masuk di suatu kota kabupaten. Nah, itulah bisnis model Hermina, bahwa harus berpartner dengan dokter spesialis putra daerah. Nah, baru kita bikin FFS, kita dirikan, dan ini tentunya terbuka, mudah-mudahan juga di Papua, yang tahun lalu kami sudah selesai 5 tahun, memanage operate rumah sakit Profita, sudah selesai 5 tahun lalu. Bisa juga kami nanti mendirikan di rumah sakit di wilayah Papua yang saat ini sudah menjadi 5 provinsi. Nah, inilah dokter partnership, inilah bedanya HIL dengan jaringan rumah sakit lain. Oke, siap. Luar biasa Pak Yulisar, thank you banget Pak untuk penjelasannya yang mengenai HIL. Saya mewakili teman-teman yang nonton malam hari ini pasti terbuka ya Pak ya, bisa dibilang untuk informasi ya, strategi dan juga prospek ya dari HIL ke depannya. Ya nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol sama Pak Yulisar, tiba-tiba udah mau sejam nih Pak ya kita ya. Jadi sudah pas banget waktunya. Sekali lagi saya mau say thank you ya buat Pak Yulisar ya Pak, makasih banyak untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak lain kali ya. Anytime nanti hubungi Investor Relation. Iya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ini Instagram live-nya di save, jadi kan bisa nonton lagi dari awal. Saya mau pamit dulu ya Pak Yulisar dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, Cuan Trooper dan Pak Jo. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.